Wah, pulang sekolah enaknya makan bubur kacang hijau nih teman. Biar perut nggak keroncongan. Kalian tahu kan kacang hijau? Kacang hijau atau Vigna radiata adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropis. Seperti di negara kita tercinta ini. Sebagai bahan pangan berprotein nabati tinggi, kacang hijau adalah sumber mineral penting, antara lain kalsium dan fosfor. Selain itu juga mengandung omega 3 loh. Jenis lemak ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Makanya untuk memenuhi kebutuhan omega 3, asupan makanan penting kita jaga. Tenang. Kacang hijau gak cuma diolah jadi bubur saja kok. Ada yang terbaru nih, minuman susu sereal kacang hijau. Nah, penasaran kan? Ayo deh ikut Unyil ke pabriknya langsung, come on! Oke, bahan-bahannya sudah siap. Masukkan susu, gula, dan air ke dalam tangki liquid ferter. Masak larutan dengan suhu mencapai 75 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Tangki ini berkapasitas 2000 liter loh. Sip deh. Selanjutnya, dengan sistem pompa, pindahkan larutan menuju tangki mixing. Hanya butuh waktu beberapa menit saja. Lanjut, sekarang masukkan bahan-bahan lainnya. Ada larutan sereal yang terdiri dari oats dan juga kacang hijau. Wah, lihat, warnanya jadi hijau cantik kan? Proses masak di sini butuh waktu selama hampir 3 jam. Nggak tanggung-tanggung, sekali masak bisa sampai 5 ton. Banyak juga ya. Larutan susu sereal juga melewati proses pasteurisasi. Panaskan larutan hingga suhu 85 derajat Celcius. Tujuannya untuk membunuh bakteri dan mikroba patogen. Jadi minuman lebih tahan lama dan aman dikonsumsi. Oke deh, waktunya mengisi susu sereal ke dalam botol. Ups, tuang botol-botolnya dulu yuk, melalui conveyor atau ban berjalan. Botol-botol ini akan menuju ruang filling atau pengisian. Ruang filling sangat steril, siapapun tidak boleh masuk, kecuali yang bertugas dan menggunakan pakaian khusus. Sekarang tutup botol dengan aluminium foil. Proses ini menggunakan sistem high frequency. Jadi, panas yang dihasilkan membuat aluminium foil merekat kuat pada tutup botol. Sambil melewati pengecekan, botol-botol ini kemudian akan mengisi keranjang. Satu keranjang kira-kira berisi 1000 botol. Sampai juga nih kita di proses retort. Dalam sekali proses, mesin ini bisa menampung sekitar 4.500 botol. Panaskan mencapai suhu di atas 100 derajat Celcius agar produk susu sereal bisa bebas dari kuman dan bakteri. Selain itu bisa lebih awet disimpan hingga 9 bulan lamanya. Lanjut yuk, kita beri label setiap botol. Prosesnya sudah menggunakan mesin canggih. Wih! Agar label merekat kuat, panaskan dengan suhu 90 derajat Celcius ya. Oh iya, pabrik ini juga menerapkan standar kualitas produk dengan ketat. Ada 3 laboratorium yang wajib mengecek kondisi produk, baik sebelum ataupun sesudah diproduksi. Di laboratorium incoming, petugas akan mengecek kondisi kemasan. Pastikan bahwa yang dikirim ke proses produksi adalah kemasan dengan kondisi baik. Kalau ini laboratorium fisika kimia. Di sini produk melewati beberapa proses pengecekan kualitas. Di antaranya cek kadar pH dan juga kekentalan. Terakhir laboratorium mikro. Cek kandungan mikrobiologi pada produk. Dengan tes uji ini, produk bisa dipastikan bebas bakteri dan aman dikonsumsi. Untuk memastikan produk benar-benar rapi dan sesuai standar, karyawan harus mengecek sekali lagi. Harga yang dijual sekitar Rp5.000 per botol. Kalian bisa membelinya di toko, minimarket, ataupun supermarket di Indonesia. Gak cuma bisa menghilangkan haus dan menunda lapar loh,
Kandungan gizi minuman sereal susu kacang hijau ini juga banyak. Jangan lupa ngemil sehat ya. Aduh, Den Unyil nggak kira-kira. Udah naik sepeda, suruh ngebut. Sampai sini masih suruh keliling lagi. Aduh, aus nih jadinya. Nah, ambil satu boleh kali ya. Wah, asik. Minumannya sudah terisi ke dalam botol nih. Tapi Pak Oga kemana ya? Waduh, Den Unyil tuh. Ya, pakai tumpah segala lagi. Oga umpetin dulu itu dia. Pak Oga. Wah, tumben Pak, rajin banget. Bertahan ngitungin botol. Iya dong, Den. Kan kalau rajin nanti bisa bawa pulang minuman gratis, ya kan? Tapi kok baju Pak Oga udah kotor sih? Kayak kena tumpahan minuman susu sereal kacang hijau deh. Den. Tadi Ayo, Pak tadi Oga tuh udah emang minum duluan tumpah. ya. Ih, Pak Oga, minuman ini kan belum masuk proses sterilisasi. Nggak boleh diminum dulu, Pak. Ya, Den, gimana nih? Tadi Pak Oga udah minum. Habisnya Pak Oga haus banget sih. Aduh. Selain dari kacang-kacangan, kandungan omega 3 juga terdapat dalam sayuran loh. Gak percaya? Nih, Unyil kasih tahu deh. Kembang kol adalah salah satu sayuran yang mengandung omega 3. Selain itu juga mengandung nutrisi dan kaya akan gizi. Sekarang kembang kol bisa disulap menjadi inovasi camilan renyah. Camilan ini buatan kakak-kakak dari Sunter, Jakarta Utara. Nah, penasaran dengan camilan yang baik untuk kesehatan otak dan jantung ini? Yuk, masak bareng Unyil. Yuk, Dava, potong-potong dulu kembang kolnya. Memotong kembang kol menjadi ukuran kecil bisa juga dengan cara memetiknya seperti ini. Nah, aman kan? Come on, kita cuci kembang kol yang sudah dipotong sampai bersih. Untuk membuat camilan sehat, Kavina bisa menghabiskan kembang kol sampai 8 kg per hari loh. Sip deh, selain kembang kol, ada juga bahan-bahan lainnya. Karena fokus menghadirkan camilan sehat, bahan-bahannya juga sehat deh. Ada kacang mede, tepung gandum, tepung Garut, dan juga garam. Ya, Kak. Timbang dulu yuk kacang medenya. Kalau sudah pas, masukkan ke dalam mixer. Masukkan juga bahan-bahan lainnya selain kembang kol. Giling sampai setengah kasar, kira-kira 5 menit. Nah, giliran kembang kol nih. Masukkan perlahan dan giling kembali sampai halus. Oke deh, adonan ini siap kita ratakan dalam loyang yang sudah diolesi margarin. Giling sampai setipis mungkin ya. Agar adonan matang dan lebih tahan lama, panggang pada suhu di atas 100 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk membuat camilan kembang kol berukuran kecil, keluarkan loyang saat adonan masih agak basah ya. Kemudian potong-potong membentuk persegi atau jajaran genjang. Panggang kembali sampai adonan mengering sempurna. Dengan proses ini, camilan bisa tahan hingga 2 bulan. Tada! Camilan kembang kolnya sudah matang dan siap dikemas deh. Kemasan kertas sengaja dipilih agar ramah lingkungan. Isi masing-masing kemasan dengan 150 gram camilan kembang kol ya. Camilan dijual seharga 80.000 per kantong. Teman-teman bisa membelinya secara online ataupun bisa langsung ke beberapa toko di Jakarta. Nggak cuma camilan kembang kol loh, kakak-kakak ini juga menjual almond bar. Camilan berukuran kecil yang terbuat dari bahan utama kacang almond. Kembang kol dan kacang almond sama-sama mengandung omega 3.
Lemak esensial yang hanya diperoleh dari asupan makanan ini baik sekali untuk perkembangan otak. Buat anak-anak bisa merangsang kecerdasan. Sementara untuk orang dewasa bisa mencegah penyakit mudah lupa. Mantap tak iya. Makan siangnya mie pakai kerupuk kembang kol. Widih, lah banget makannya, Bu. Makan siang pakai apa, Bu? Ada anak unyil. Nih sini nak unyil. Mbak coba ini nih. Bu Juria akan makan pakai kerupuk yang dari kembang kol itu. Rasanya hut tak iya. Yah, itu kan camilan, Bu, bukannya kerupuk. Biar makin sehat, dimakan langsung aja. Wah, begitu ya. Maaf nak unyil, harap maklum. Bu Juria ndak ngerti. Masih ada lagi nih sumber omega 3 yang lain. Tidak hanya dari sayuran atau hasil laut. Buah-buahan juga ada yang mengandung omega 3 loh. Yap, jambu biji salah satunya. Mengkonsumsi buah ini bisa menyumbang 112 mg kebutuhan omega 3 dalam tubuh. Bagi para wanita, teratur konsumsi buah jambu getas merah, tubuh menjadi sehat dan cantik secara alami. Nah, tanah Indonesia yang subur jadi surga tumbuhnya segala tanaman, termasuk jambu biji ini. Di Kendal, Jawa Tengah, ada jenis jambu biji yang dikenal dengan nama jambu getas merah. Karena jumlahnya yang melimpah, masyarakat di sana menyulapnya menjadi aneka olahan yang bernilai jual tinggi. Salah satunya Agricare Community. Kelompok ini membuat aneka olahan jambu getas merah sejak 2009 lalu. Penasaran bagaimana mengolah buah berdaging kekuningan dengan biji merah muda ini? Wah, seperti apa ya rasanya? Yuk, jalan-jalan ke Kabupaten Kendal bareng laptop si Unyil. Sebelum masuk dapur produksi, Kakak, Denny, dan Kesia siap panen jambu getas merahnya nih. Ambil yang banyak ya. Umumnya setelah 3 tahun tanam, jambu getas merah bisa dipanen secara terus-menerus. Pilih buah jambu yang siap panen ya. Ciri-cirinya kulit yang kuning kehijauan, agak mengkilap dan tercium aroma khas. Ribuan hektar lahan jambu getas merah menghasilkan ratusan ton buah merah per bulannya di Kendal. Gak heran ya kalau buah ini dijadikan simbol Kabupaten Kendal. Sip, sekarang waktunya mencuci jambu sampai bersih. Gosok-gosok terus. Jambu getas merah sebenarnya masuk dalam jenis jambu biji. Buah ini merupakan hasil persilangan antara jambu biji berdaging merah dengan jambu biji Bangkok. Penemuan ini dihasilkan tahun 80-an oleh Lembaga Penelitian Getas Salatiga, Jawa Tengah. Makanya dinamakan jambu getas merah. Setelah itu kupas jambu sampai bersih. Jambu yang tidak terlalu matang ini nantinya akan diolah menjadi manisan. Biar ada sensasi renyahnya ketika dimakan. Nah, kalau yang ini bahan utama membuat jenang atau dodol. Cukup belah menjadi 4 bagian jambu yang sudah matang ini ya. Sip lah, Unyil mau buat manisan jambu dulu nih. Belah jambu yang sudah dikupas tadi menjadi 8 bagian. Tugas Denny membuang biji jambu dengan cara memotongnya. Hati-hati ya Den, jangan sampai terkena pisau. Buat sirup jambu dengan cara menambahkan potongan jambu dan bijinya ke dalam rebusan air. Saring, lalu tambahkan bahan-bahan lain seperti gula, asam sitrat, dan pewarna makanan. Aduk sampai rata. Oke deh, sekarang waktunya merebus potongan jambu getas merah tanpa biji. Cukup 10 menit saja, jambunya sudah lunak deh. Sementara manisan jambu ditiriskan, yuk kita buat olahan lain yang gak kalah enak. Apalagi kalau bukan jenang jambu getas merah. Hancurkan potongan jambu getas merah matang memakai mesin. Cukup masukkan perlahan. Tada, sudah hancur deh.
Untuk membuat olahan makanan berbahan jambu kertas merah, dapur produksi ini bisa menghabiskan sampai 30 kg per harinya. Nah, agar biji jambu tidak ikut termasak, pisahkan dengan cara saring seperti ini. Harus sabar ya, sampai bubur jambu kertas merah benar-benar bersih dari biji. Oke deh, untuk membentuk tekstur padat pada jenang, campurkan bubur jambu dengan tepung beras. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Bahan lain membuat jenang jambu kertas merah adalah santan. Untuk menjaga rasa, santannya dibuat sendiri loh. Parut kelapa dan peras sampai menghasilkan santan murni. Santan ini yang menghasilkan rasa sedikit gurih pada jenang. Ayo Raka, peras yang kuat ya. Tara, sampai juga kita pada proses masak. Dalam tangki berkapasitas tampung 50 kg ini, campur semua bahan-bahan jenang. Masukkan adonan jenang jambu kertas merah dan juga santan. Masak dengan api sedang selama 8 jam. Lama juga ya. Wah, ada yang sudah matang nih. Siap potong dan kemas ke dalam plastik. Potongan jenang kemudian dimasukkan kembali ke dalam kemasan plastik mika. Berisi sekitar 16 potong. Harganya cukup terjangkau loh, hanya Rp8.000 saja. Berbeda dengan jenang, manisan jambu kertas merah dikemas dalam gelas kaca ukuran 350 ml. Harganya nggak kalah terjangkau. Dengan selembar uang Rp10.000, kita sudah bisa menikmati manisan buah jambu ini. Produk ini bisa tahan sampai 4 bulan. Gak cuma manis dan legit loh, jambu kertas merah sebagai bahan utamanya menyimpan banyak gizi dan manfaat. Vitamin A dan C yang baik untuk kesehatan mata dan kulit, serat untuk melancarkan pencernaan, antioksidan sebagai anti kanker, dan yang pasti omega 3 dengan manfaat meningkatkan fungsi otak dan daya ingat. Siapa yang mau coba? Duh, masih pagi begini sudah lemes tak iya. Ayo Pak, kebut sedikit. Bukan lemes Bu, penumpangnya yang berat. Sembarangan sampean. Maksudnya saya adut gendut tak iya. Bukan saya kan Bu yang bilang, Di sini kan Stop. turunnya. Iya di sini bayarnya sekalian di akhir bulan ya. Iya dah, iya. Sekalian sama bonusnya ya. Mana ini Bu jambu saya? Aduh, Pak, lah malah dibawa kabur.